Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Octavia Gratia Siombing dengan NIM M1D32235. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal penggunaan geolistrik yang diangkat dari jurnal internasional dengan judul Penentuan Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Skala Bersih di Kabupaten Rokan Hulu, di mana dosen pengampunya Ibu Ira Kusemadewi, SSI MT. Air tanah merupakan salah satu sumber kehidupan penting bagi makhluk hidup di bumi. Air tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan pembawa air atau aquifer di bawah permukaan tanah. Peran air tanah semakin penting karena menjadi sumber utama memenuhi kebutuhan dasar banyak orang. Metode tertentu dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan air tanah di lapisan bawah permukaan tanah. Salah satu metode itu adalah metode geolistrik. Kemudian dilanjutkan pada metode penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Mesda Makmur, Kabupaten Rokan Hulu. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi resistivity meter, georis RS505, GPS, dan laptop. Perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan data adalah Progress dan IP2WIP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode geolistrik resisitivitas dengan konfigurasi skala bersih. Metode ini bekerja dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui dua elektroda arus. Perbedaan potensial yang dihasilkan oleh arus kemudian diukur di antara dua elektroda potensial. Resistivitas semu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Rho A sama dengan K delta V dikali I. Dengan keterangan, Rho A adalah resistivitas semu, K adalah faktor geometris, delta V adalah perbedaan potensial, dan I adalah arus listrik. Hasil dan pembahasan dari pengolahan data tadi, pada titik sounding 1 didapatkan pada kedalaman 15-22 meter dengan resistivitas 7,44 ohm meter diinterpretasikan sebagai aquifer air tanah. Pada titik sounding 2 dengan kedalaman 13-18 meter dengan resistivitas 75,73 ohm meter diinterpretasikan sebagai aquifer pasir berpotensi. Dan pada titik sounding 3 dengan kedalaman 7,5-28 meter dengan resistivitas 42,93,26 ohm meter diinterpretasikan sebagai aquifer bebas. Pembahasan lanjutannya, kedalaman 15-22 meter dengan resistivitas 7,44 ohm meter diindikasikan sebagai aquifer dengan lapisan atasnya yaitu batu pasir dan kerikil tidak mengandung air. Pada titik sounding 2, kedalaman 13-18 meter dengan resistivitas 75,73 ohm meter, lapisan pasir berpotensi sebagai aquifer dengan ketebalan aquifer sekitar 5 meter. Pada titik sounding ketiga, kedalaman 7,5-28 meter, resistivitas 42-93,26 ohm meter, lapisan pasir tebal atau 20 meter diindikasikan sebagai aquifer bebas. Kesimpulan dari pembahasannya itu, aquifer ditemukan di ketiga lintasan dengan resistivitas rendah, 7-93,26 ohm meter. Potensi aquifer, sounding 1 dan sounding 2, aquifer tertekan, sounding 3, aquifer bebas. Berikut ini adalah hasil pengolahan data sounding 1. Dapat dilihat pada gambar, dan ini hasil pengolahan data sounding 2. Dan berikut adalah hasil pengolahan data sounding 3. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, air tanah ditemukan di ketiga titik sounding dengan resistivitas yang rendah, berkisar antara 7 ohm meter hingga 93,26 ohm meter. Yang kedua, titik sounding 1 dan 2 menunjukkan potensi aquifer tertekan pada kedalaman sounding 1 15-22 meter, resistivitas 7,44 ohm meter, sounding 2 13-18 meter,
resistivitas 75,73 ohm meter. Yang ketiga, titik sounding 3 memiliki potensi akuifer bebas pada kedalaman 7,5 sampai 28 meter dengan nilai resistivitas 42 sampai 93,26 ohm meter. Dan yang terakhir, informasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk lokasi pengeboran sumur bor masyarakat di wilayah tersebut. Baiklah, berikut presentasi saya mengenai penggunaan biolistrik dari jurnal internasional. Apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan, dapat ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.